Nanti kalau kita tidak kendalikan di 2045 jumlah orang Indonesia yang menderita diabetes itu bisa sampai 28,5 juta. Itu shock sekali. Kenapa? Karena kita satu sisi nggak punya keturunan DM. Lalu saya tanya, dok, ini sampai kapan pakai insulin dan DM? Seumur hidup. Awal tahun 2023, dunia kesehatan dihebohkan dengan meningkatnya kasus penderita diabetes pada anak. Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) menyebut kasus diabetes pada anak melonjak hingga 1.645, meningkat hingga 70 kali lipat sejak pertama kali kasus tersebut ditemukan pada 2010. IDAI memiliki data registry, pencatatan kasus-kasus diabetes mellitus pada anak, yang 90% kan tipe 1. Pada tahun 2010 itu prevalensinya sekitar 0,028 kasus per 100.000 anak, meningkat menjadi kira-kira 2 per 100.000 anak. Artinya kalau kita bagi 2 dibagi 0,028 itu ketemunya 71 kali. Acap kali dianggap penyakit orang dewasa, faktanya diabetes bisa diderita oleh anak-anak. Diabetes atau penyakit kencing manis adalah gangguan metabolisme yang timbul akibat peningkatan kadar gula darah di atas nilai normal yang berlangsung secara kronis. Hal ini disebabkan adanya gangguan pada hormon insulin yang dihasilkan kelenjar pankreas. Diabetes di Indonesia, kalau dari hasil riset kesehatan dasar kita itu terus meningkat. Nanti kalau kita tidak kendalikan di 2045 jumlah orang Indonesia yang menderita diabetes itu bisa sampai 28,5 juta. Sejak tahun 2014, diabetes menjadi penyebab kematian ketiga tertinggi di Indonesia. Pada 2021, International Diabetes Federation (IDF) mencatat sebanyak 537 juta orang dewasa hidup dengan diabetes di seluruh dunia. Lebih dari 6,7 juta orang diperkirakan meninggal akibat penyakit itu. Ini berarti ada 1 kematian setiap 5 detik. Cina menjadi negara dengan jumlah orang dewasa pengidap diabetes terbesar di dunia, yakni mencapai 140,87 juta. Selanjutnya India tercatat memiliki 74,19 juta pengidap diabetes, Pakistan 32,96 juta, dan Amerika Serikat 32,22 juta. Indonesia berada di posisi kelima dengan jumlah pengidap diabetes sebanyak 19,47 juta. Tipe 1 ini, jadi insulinnya tidak terbentuk. Maka itu dia butuh obat suntik insulin seumur hidupnya, seumur hidupnya. Tipe yang kedua ada juga diabetes mellitus tipe 2, yaitu yang sering pada orang dewasa, Nah, diabetes tipe 2 ini berkaitan erat dengan gaya hidup, khususnya pola makan. Penyebab diabetes pada anak saling berbeda pada masing-masing tipe. Hingga saat ini penyebab pasti diabetes tipe 1 tak diketahui. Diduga faktor genetik berperan dalam munculnya diabetes tipe 1 pada anak. Sementara untuk diabetes tipe 2, pemicunya adalah kelebihan berat badan, kurang aktif bergerak, konsumsi makanan dan minuman manis, anak yang lahir dari ibu yang mengalami diabetes gestasional, dan anak lahir prematur. Berlipatnya angka kasus diabetes pada anak dipicu gaya hidup yang tak terkendali, minimnya aktivitas fisik, hingga mengkonsumsi makanan dan minuman manis secara berlebihan. Kita sebutnya junk food, Makan-makan snack-snack ini yang begitu dimakan, dia akan diubah langsung menjadi gula di dalam tubuh. Bisa jadi dia tidak manis, tepung-tepung kadang tidak manis rasanya, tetapi begitu dimakan dia jadi gula. Yang ini sangat-sangat berbahaya apabila dikonsumsi dalam jumlah yang
banyak dan terus menerus ya. Apalagi anak-anak sekarang ini kan minumannya sering manis terus ya. Nah, inilah yang mesti kita prihatinkan. Jadi kalau kita lihat trennya kan dari 0,2 menjadi 2,3 kan cukup signifikan ya angka kejadiannya seperti itu. Dan kita tahu memang 10 tahun terakhir kan minum-minuman manis berkemasan itu luar biasa banyak ya. Kasus diabetes pada anak di Indonesia bagaikan fenomena gunung es. Orang tua harus mewaspadai gejala-gejala diabetes pada anak. Di antaranya mudah lelah, penurunan berat badan drastis, sering buang air kecil, terkadang hingga mengompol, mudah haus dan lapar, gatal pada kemaluan, hingga infeksi kulit yang berulang. Berdasarkan data IDA itu sekitar 60%-nya perempuan ya, 40%-nya laki-laki ya. Kelompok usianya ya kelompok usia sekolah ya, kelompok usia sekolah, makanya mesti kita galakkan kembali edukasi ke masyarakat kita, ke orang tua ya, supaya merhatikan anak-anaknya itu seperti apa, pola makan, pola minumnya, juga termasuk buang air kecilnya seperti apa. Ini penting diperhatikan untuk para orang tua. Meski memiliki peran yang penting dalam menghasilkan energi bagi tubuh manusia, gula tidak boleh dikonsumsi secara berlebihan. Untuk mencapai kesehatan tubuh yang maksimal, Organisasi Kesehatan Dunia WHO memberikan panduan konsumsi gula dalam sehari. Untuk dewasa, konsumsi gula per hari tidak lebih dari 30 gram atau setara 7 sendok teh. Untuk anak-anak usia 7 sampai 10 tahun, tidak lebih dari 24 gram atau 6 sendok teh per hari. Dan anak-anak usia 2 sampai 6 tahun, tidak lebih dari 19 gram atau 4 sendok teh per hari. Susah ngebayanginnya, sedih, sampai lagi pas tahu dia harus disuntik, makannya harus ditakar, pokoknya susah, buat menjelaskannya susah. Yang ada hanya kasihan.